Saya share di Ladies Worship, di sana ada bahan-bahannya. Dan sekarang kita akan melihat peragaan dari Ibu Christina Limbong dari Surabaya untuk mengajari kita ya sebagai instruktur pada pagi hari ini. Silakan Inang Christina, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, waktu ini saya diberikan waktu untuk memperagakan keterampilan wanita, terutama juga untuk bapak-bapak bisa ini, untuk baby juga bisa. Untuk itu saya selalu berdoa supaya Tuhan menyertai kita selalu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau dasar. Apapun yang kami peragakan sekarang itu bukan dari kebolehan kami, tapi semua dari kekuatan-Mu, pengasihan-Mu dalam hidup kami. Biarlah ini menjadi bagian hidup kami, supaya kami lebih tampil lagi beda, lebih orang bertanya siapa, dan itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah semua yang hadir di tempat ini boleh mengerti oleh pemaparan hamba yang sederhana ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berserah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami pertama sekali memperagakan bagaimana membuat rambut tumbuh kembali. Karena saya sudah mengalami dulu. Saya pernah penyakit tipus sehingga rambut saya rontok. Memang. Juga nggak ada efek. Lalu saya membaca di salah satu artikel bahwa kacang hijau itu sangat ampuh dan bahannya adalah kalau untuk menyuburkan rambut hanya kacang hijau. Kacang hijau ini gimana ya? Kacang hijau biasa Bu ya. Kacang hijau biasa. Kameranya kok dimatikan, Inang? Bentar. Ini lagi ini kacang hijaunya. Semua ibu-ibu sudah tahu kacang hijau apa itu ya. Ini kacang hijau saya bungkus. Iyalah. Sudah. Ini. Sudah. Nggak usah ini. Oh ini kacang hijau. Sudah lihat ibu-ibu? Kacang hijau segar, dicuci bersih. Itu saya yang di-share itu 1/2 kilo. Itu terlalu banyak, seperapat aja. Seperapat kilo kacang hijau, lalu direbus dengan air 4 gelas. Sesudah direbus 4 gelas, hasilnya itu sampai sesudah direbus 4 gelas, dinginkan lalu saring. Inilah hasilnya. Ini hasilnya. Air kacang hijau begini. Ibu-ibu lihat semua? Halo? Ya, lihat Ibu, lihat. Mantap. Ya. Lanjut. Inilah hasilnya. Cara memakai, taruh aja 2 sendok kurang lebih. Karena yang penting itu akar rambut. 2 sendok taruh di piring kecil, lalu diginikan, lihat ya. Rambut disibak, dikasih begitu dengan kapas yang dibasahi dengan air kacang hijau merata-merata. Lebihnya bisa dikasih untuk rambutnya biasa. Memang tidak langsung berpucing salabim, ya bisa 2-3 hari itu yang botak-botak itu tumbuh kembali. Dan ini ibu-ibu lihat ini, saya ini karena saya masih pakai terus sampai sekarang. Di sini ada rambut kecil-kecil ini hasil daripada ini. Ibu-ibu lihat rambut kecil ini tumbuh. Ada teman saya bilang, masa setua ini saya masih tumbuh? Masih, saya bilang. Bisa. Saya lebih tua dari kau, saya bilang. Ini tumbuh, saya kasih tahu. Dan untuk itu, memang dia ini juga menghitamkan air kacang hijau ini. Cuma kurang efektif. Ya, kalau dia ini lama baru. Tapi supaya lebih supaya lebih cepat, kita pakai ada lagi resep. Itu tadi hasilnya yang begini ya Bu ya. Taruh di kulkas. Lihat Ibu, taruh di kulkas supaya tidak bau. Karena ini tidak ada pakai pengawet, tidak ada bahan kimia.
Nah, supaya lebih safe ibu-ibu, separuh ditaruh di freezer, membatu memang, separuh taruh di kulkas biasa, jadi yang dipakai dalam waktu dekat, taruh di kulkas, yang umpamanya disimpan, karena saya juga suka ngasih temannya, saya taruh di freezer, itu tidak akan bau, 1 tahun, 2 tahun pun tidak bau, itu sudah menjadi es. Nah, kalau kita mau pakai umpamanya habis yang dari kulkas, pakai itu keluarkan dulu, taruh lagi yang untuk dipakai sebagian. Itu. Nah, untuk lebih lagi bahannya untuk menghitamkan rambut yaitu ini. Ibu-ibu lihat kemiri. Halo? Kemiri. Kemiri bahan bakunya. Terus Kemiri kelihatan. ini pandan yang sudah diiris. Ini yang belum diiris ini. Pandan. Ya. Terus ini bunga mawar, melati. Melati ini. Ya. Bisa lihat melati? Yes. Nah, Lihat, Mam. bunga mawar. Bunga mawar ini. Oke, Lihat. Mam. Siap, lanjut Bu. Nah, terus maksudnya kenapa sampai pakai melati, bunga mawar, pandan? Karena kemiri ini kalau digoreng baunya agak sengak banget, agak baunya nggak enak. Lalu kalau dicampur dengan daun-daun wangi bisa dia netral. Dan ini ibu-ibu lihat hasilnya, inilah hasilnya. Apa itu? Sini. Hasilnya begini. Hasilnya ini. Iya. Ya, ini karena ini saya taruh di kulkas, dia membeku memang. Membeku tapi bukan jadi es. Karena saya taruh di kulkas, bukan di freezer. Bukan di freezer. Nah, untuk ini bagaimana cara membuatnya? Itu digoreng menggunakan minyak, Bu. Digoreng menggunakan minyak atau disangrai? Minyak, pakai minyak. Karena ini nanti untuk ini seterusnya ya. Jadi supaya gampang karena supaya gampang merata hitamnya merata, jadi masih dalam keadaan mentah. Itu tadi kemiri, bunga melati, terus daun pandan, bunga mawar, langsung di blender dengan minyak makan, dengan minyak goreng. Karena itu jangan sampai ada air, ya. Jangan sampai ada air. Di blender dengan sampai halus. Karena apa? Supaya nanti merata hitamnya merata sampai, nah, habis sudah kita ambil sedikit, sudah halus ya, sudah halus, baru kita taruh di wajan dengan minyak itu tadi. Tapi harus kita tambah lagi minyaknya. Karena apa? Karena minyak ini yang bahan bakunya salah satu ini untuk supaya nanti di dalam blender itu kita blender lagi toh. Sesudah dingin kita blender baru sampai halus, kita angkat dulu sedikit, bagaimana seperti jadi pasta. Kayak kita kalau krimbat di salon, kayak krimbatnya itu pastanya kremnya itu kan putih, yang putih itu ya. Itu bagaimana supaya sehalus mungkin, tidak ada lagi meringkil. Lalu makanya sesudah digoreng sampai hitam lebih hitam bagus, tapi tetap dikacau, tetap dibalik gitu supaya merata atas bawah gitu. Nah, sudah dingin, di blender lagi. Nah, kita taruh di tempat yang ada tutupnya seperti ini, ibu-ibu. Saya karena kebetulan banyak kotak-kotak seperti ini, yang plastik ada tutupnya. Saya taruh di satu memang sebagian saya taruh di freezer yang dipakai dalam waktu dekat, saya tetap pakai taruh di kulkas. Dan walaupun ini mengeras, tidak seperti terasa, bisa dicolek, langsung ditaruh gini, langsung terus, terutama Bu ya, akar-akarnya dipijat, sambil dipijat, dimasukkan semua merata, terus itu sisanya taruh di rambut, tidak apa-apa.
Apakah dia rambut panjang, rambut pendek, seperti saya kan gampang. Bapak-bapak apalagi. Dan ini tidak bau. Kalau sudah pakai itu tadi, pandan, melati, dan mawar itu. Jadi seperti untuk bapak-bapak bisa dipakai jadi pomade. Taruh sedikit di kumisnya umpamanya supaya tumbuh, taruh dulu air kacang hijau, taruh lagi itu. Maaf, mau nanya, apa itu kemiri, Ya. kemiri, pandan, melati, mawar itu di blender jadi satu ya? Ya, di blender jadi satu sebelum digoreng supaya merata, supaya merata anunya, hitamnya itu. Jadi jangan ada yang hijau, ada yang merah, ada yang putih, tidak. Jadi supaya merata. Tapi ya sih di blender, tapi blendernya jangan pakai air, ibu-ibu, pakai minyak juga. Nggak apa-apa, nanti kan kita cuci blendernya. Nah, supaya lebih, nanti kita tuang di wajan, tambah lagi minyak, kira-kira ya agak tergenang dia. Lalu kita agak tergenang minyaknya, lalu kita campur terus, memang tapi hasilnya ibu-ibu bisa nanti biar berapa, sesuai dengan ukuran itu bisa 2-3 kotak. Nah untuk itu 2 kotak full gitu. Itu pemakaiannya sedikit kok, tidak terlalu banyak. Tergantung. Kalau memang ibu-ibu cepat hasilnya, supaya sekali 3 hari. Tapi waktu pemakaian kita kan sudah begini. Mari kita siapkan anduk kecil yang hitam aja supaya tidak flek-flek ya. Hitam, celupkan di air es. Jadi kita sudah siap es batu, kita keprok, masukkan di baskom kecil, kita celupkan itu tadi anduk. Maksudnya supaya apa? Supaya cepat masuk di akar rambut itu. Sebenarnya menurut teorinya air panas, tapi kalau air panas ribet banget pakainya, tapi sama aja. Maksudnya supaya tekanan itu masuk ke akar rambut, supaya nanti tumbuh rambut jangan tumbuh yang putih, gitu loh, tumbuh yang hitam, gitu, karena sudah masuk di akarnya. Makanya saya bilang untuk pemula, kalau bisa sekali 3 hari kita ambil waktu 1 jam aja. 1 jam aja sebelum mandi. Jadi kita langsung kita friction gini ya. Friction kita bungkus dengan anduk kecil dengan yang sudah dicelupkan es. Sekali 10 menit, ganti lagi 10 menit, pijat lagi. Jadi betul-betul merasuk di akar rambut itu. Dan ibu-ibu lihat, saya tidak bohong, belum pernah saya ngecat rambut setua ini. Saya sekarang umur 78, belum pernah saya ngecat rambut. Berarti bisa untuk uban juga itu ya Bu Christina. Dan ini iya untuk uban Bu. Nanti lama-lama itu. Pertama uban itu pirang dulu. Keren, Christina. Hitam. Teman saya banyak yang gitu, sudah ubanan pakai ini. Dibungkus berapa lama Bu setelah pakai? Dibungkusnya 10 menit ya. Habis itu buka, celupkan lagi anduk kecil itu ke es. Lebih lama lebih bagus. Kalau ibu-ibu lebih telaten, lebih lama lebih bagus kalau ada waktu. Makanya cukup 1 jam saya bilang. Kita sudah siapkan semua bahannya, kita pijat-pijat, bungkus 10 menit, pijat-pijat lagi, buka, ganti lagi, celupkan lagi air es, gitu kan. Ya itu kalau bisa lebih lama lebih bagus hasilnya, ya lebih cepat ibu-ibu. Ya, dan telaten gitu aja. Dan ada memang yang sudah apalagi ini kilo terima apa adanya kan gitu. Jadi ya karena saya sudah jadi kebiasaan, jadi habit. Saya sudah karena juga bahannya tersedia. Kan sudah ada, kita nggak bikin, mau pakai bikin lagi, mau pakai bikin. Ini bahannya sudah tersedia, taruh di kulkas. Nah, supaya tidak mencair, mencair. Walaupun mencair enggak apa-apa, tetap sama, cuma lebih efektif kalau dalam keadaan kayak krem. Kalau mungkin ibu-ibu pernah ke Krimbat ya, ke salon Krimbat. Kalau di Krimbat di salon itu kan putih kremnya, kalau ini hitam, itu loh. Jadi walaupun seperti bapak-bapak umpamanya ada yang bilang supaya tumbuh kumisnya, supaya lebih sebelum
sebelum pakai ini, pakai aja ini dulu. Apa? Air kacang hijau. Ini air kacang hijau kan tidak membasahi, hanya di akar-akarnya juga. Ditaruh kapas, gini, gini. Baru pakai yang kemiri supaya lebih sempurna. Tumbuh hitam gitu loh. Ya ini ya terus terang aja ini hasilnya ibu-ibu. Rambut saya buka aja ya. Ini Wow. hitam semua. Saya enggak bohong. Saya enggak bohong dan saya kerjakan sendiri. Kadang-kadang karena apa? Kalau kita kerjakan kalau disuruh orang kadang-kadang kan kurang ini. Kalau kita kan bisa sambil mijet kepala sendiri gini, taruh lagi, bungkus lagi. Dan kita bisa, kalau bungkus itu bisa sampai, kalau saya biasanya paling 5 kali. 5 kali, tutup lagi, dipijat lagi. Selalu dipijat kulit kepala itu, masukkan tangan gitu dipijat. Dan kalau dua tangan ini mijet kan, lebih sempurna gitu. Jadi saya paling 4 kali 5 kali saya sudah sekalian mandi, terus ya hasilnya ya memang nggak bisa simsalabim seketika. Kalau pakai air kacang hijau ini umpamanya rambutnya ibu belum hitam, belum putih, pakai ini 2-3 hari langsung tajam-tajam gitu loh. Dan ini bisa anytime, setiap saat bisa dipakai karena ini tidak berbau, air kacang hijau itu tidak bau. Walaupun kita tahan sampai 2 hari baru keramas, kalau air kacang hijau nggak bau. Saya sudah praktekkan gitu, nggak bau. Ya kita umpamanya pagi bikin, sore bikin lagi. Itu krim sendiri, nggak usah basah betul. Pakai ini, pakai kapas. Seperti tadi pakai kapas, dicelupkan, diginikan. Kelihatan ibu-ibu? Ya, kelihatan Nang. Terus ini disibak-sibak semua gini. Ditaruh sampai semua kulit kepala itu tercover ya. Ya itu. Puji Tuhan, saya sangat bangga bisa share karena ini saya sering bawa. Kalau saya lagi arisan, kalau orang kan suka tanya, ya apa sih? Kok begini? Ya saya kasih tahu. Tolong dong, mereka kan ada yang tidak care dengan dirinya, ada yang tidak sempat. Ya saya bawakan gitu. Jadi saya sudah siap. Saya standby di rumah itu untuk ya kadang-kadang karena yang saya kasih juga kan saudara-saudara gitu. Maka tempoh hari saya dibilang ibu Pak Surbakti kirim dong katanya gitu. Wah iya ya. Aku bilang Bu Tiara aja yang kirim sama Pak Surbakti. Ya nanti saya bikin banyakan. Ingatkan saya Inan Kristina ya. Buka orderan. Ini iya. Bu Ellen ya. Ya, kita jadi jual ini nih, pasta ya. Pasta rambut. Oke, mantap. ini satu paket dengan kacang hijau dengan Oke. pasta. Mantap. Jadi, Berapa jam setelah itu baru boleh cuci rambut, Bu? lebih lama lebih bagus kalau memang minimal 1 jam lah. Tunggu merasuk. Kalau bisa nggak usah dicuci. Dikerikiti terus. Karena ini wangi toh. Wangi kok. Oh iya, ada pandannya dengan bunga-bunga tadi ya. Bunga melati dan bunga Nggak usah mawar. dicuci, nanti 2 hari baru cuci. Kalau tidur pakai handuk atau pakai Pakai plastik kalau begitu biar bantal nggak cemong-cemong. Perlu dandanan, Bu. Sampai lewat gitu loh. Bu Kristina, boleh tanya Bu Kristina? Ya, silakan Pak Edwin. Itu rambutnya Bu Kristina betul-betul hitam. Iya, betul-betul hitam. Oh, Ini. jadi maksud Ibu sekarang bilang Ibu umurnya Umur saya 78 Pak sekarang. Saya belum pernah ngecat rambut. Saya dulu punya salon Pak. Saya tawarkan mereka herbal atau cat. Dicoba, herbal aja coba. kalau saya Bu, saya minta kan yang umur herbal semua. 75, rambut saya sudah putih semua. Nggak Tapi apa-apa. Jadi dibikin jadi pomade Pak. Ini pomade habis mandi Bapak. Habis jadi mandi. rambut saya ini sudah putih semua ini, tapi saya semir-semir gitu Bu. Lah iya. Jadi habis mandi, Sekarang hitam ya Pak. habis Jadi mandi. rambut saya ini rambut palsu lah, semeran bukan. Jadi
Saya akan berusaha Cuman coba. sekarang rambut palsu semua, Pak. Iya. Saya pun juga palsu. Itu pakai set itu Saya- kimia Pak, pakai Garnier kan atau apa itu. Nah sekarang pakai Saya- kemiri buatan Ibu Kristina Pak, lebih murah di Kimia, pasar Pak. banyak. Lebih nyaman, betul. Dan Ya, saya murah meriah dan Tapi- kita kreatif. kesaksian saya ya, ada pendeta Tapi- sekali seminggu dia ngecat. Masih muda Luar soalnya. biasa, Bu. Apa luar yang biasa. terjadi Pak? Kanker otak. Iya. Lama-lama kalau nggak kuat kulitnya, benar itu. Iya benar. Pori-pori ini kan masuk. Iya. Kimia itu pori-pori rambut Saya ini. juga nggak kuat, Bu. Kalau dicat itu langsung ini dia sakit, perih. Iya, makanya. Jadi ada, Iya. kalau saya dulu di salon, dites dulu. Dites, Iya. mampu nggak dia pakai kimia. Ada yang langsung gatal-gatal badannya. Ada yang langsung bereaksi. Iya. Jadi lalu beralih ke herbal gitu. Memang sekarang kita seperti Pak Tumbalaka ya. Pak Tumbalaka ini bagaimana supaya sekarang nggak apa-apa dalam kondisi rambut masih dicat, cuci rambut, mandi Pak. Kan biasanya bapak-bapak selalu cuci rambut kalau mandi itu dikeramas, lalu dicolek ini krem hitam ini, kremnya kemiri ini diginikan langsung. Oh gitu, Bu. Minyak rambut Pak, karena ini wangi, nggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya takut bantalnya kena, karena ini kan ya istilahnya kan alami, nggak bisa cat aja kalau kita baru pasti kena di bantal. Kasih kain di bantalnya, jadi aman gitu loh Pak. Pagi-pagi mandi, lagi, terus habis Iya, itu iya. lagi. Lebih Hanya sering ada teman saya ini pagi sore pakai dia, sehingga cepat habis. Oke Pak Edwin, nanti suruh istri bikin ya. Itu bahan-bahan saya sudah share di grup. Nanti saya kirim pribadi-pribadi lagi ya. Ayo Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Saya pikir tadi Nah, sudah jelas itu penjelasannya. Iya, kirim bahasa Ada Pak pribadi ya, Albert nih, Bu. Albert dari Jakarta. Kemarin dia antusias banget, dia nanyakan, Bu Tiar kapan nih gitu. Ayo Pak Albert Suharli, coba tanyakan langsung sama Inang Kristina. Apakah ada yang tidak jelas? Silakan. Buka kameranya biar kelihatan wajahnya. Ya saya nggak mau dikirim itu resepnya, saya mau dikirim yang udah jadi Bu Tiar. Kalau begitu datanglah ke rumah Inang. Itu gorengnya sampai hangus ya Bu Kristina. Joy, soalnya yang saya herankan itu jalan kaki juga umur sampai 78 itu. Gempor, aku nang kandes. Mana Pak Albert suaranya? Udah deal, udah tahu? orang Jakarta saling ngirim. Contohnya, Tiar kirim sama Pak Surbakti. Itu loh. Gak apa-apa ya. Saya juga mau dikirim. Ya. Kan ya, Joy aja. Yo nang kali Kalau di Surabaya ya dekat, ya cuma 103 kilo. Di barat. Ah, Itu bisa hitam begitu digoreng sampai hangus ya. ya. Hitam sekali. Ini. Itu kan aspal ya, kayak aspal itu. Kayak aspal. betul mengkilat, mengkilat. Iya mengkilat itu. Karena kan pakai minyak. Pakai ini. Kemiri kan minyak juga dia. Kalau Mengandung. mau goreng nasi boleh pakai itu. Jangan. Minyaknya minyak baru, jangan minyak jelantah. Bau. Ini komen Bu Joy ini. Bu Loise komen. Ada yang mau ditanya? Kacang hijaunya di blender pakai minyak ya. Lina Purba, ayo mana wajahnya? Ayo komen, ada yang mau ditanyakan silakan. Kacang hijaunya di blender pakai minyak. Iya. Nah, ngerti Bu Joy ini? Bukan kacang hijau, kemiri. Miri dicampur jadi satu kan sudah di blender tadi. Iya, oh ya kacang hijaunya digodok, Hitamnya merata. terusnya yang kemirinya di blender. Dengar, Oke. di blender semua. Miri, bunga-bunga itu tadi yang 3 macam itu langsung di blender. Jadi ya. Jadi yang
Jadi yang digodok itu kacang hijaunya aja ya? Ya, jangan dicampur dengan ini sendiri. Botol sendiri pakai ini dipakai taruh 2 sendok. 2 sendok aja udah cukup untuk 1 kepala. Kacang hijaunya yang dikasih gula. Seperti ini. Kasih santan lagi Bu Joy. Kasih santan, terus tempel di rambut. Tonik Bu. Oke. Sudah cukupkah Ibu-ibu? Ya, saya bikin kesimpulannya. Inang Christina Limbong luar biasa, amazing ya, Tuhan berkati. Kita beri tepuk tangan aplaus dulu buat Ibu Christina Limbong dong ya. Ya, terima kasih Bu Christina buat kreativitasnya. Saya simpulkan yang pertama, itu air kacang hijau, air rebusan kacang hijau itu untuk menumbuhkan rambut yang sudah botak. Udah. Nah, tadi yang kedua, resep yang kedua, yaitu kemiri, daun pandan, bunga mawar, dan bunga melati, itu yang sudah hitam itu menghitamkan, ya. Jadi nggak perlu kecat lagi, jadi biar rambut hitam, tapi tetap dibungkus, ya. Seperti itu. Nanti lihat share-nya, nanti saya sudah share, nanti dilihat di grup, ya Bapak Ibu ya. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi, Japri boleh. Ya, Saya boleh nanti Bu Tier kasih anunya waktu apa itu kasih nomor telepon saya. Baik ya. Nah, nanti Ibu Natali rambutnya berubah jadi hitam Bu Natali. Kalau Bu Natali saya pikir nggak perlu, cuman kalau kacang hijau boleh biar numbuh lagi, biar banyak terus, jadi rambutnya banyak terus. Itu, jadi harus tahu ya, kalau menumbuhkan itu pakai rebusan kacang hijau. Ya. Nah, di ini terus itu habis mandi juga boleh dan dibiarkan 2 hari nggak apa-apa gitu. Sampai mandi lagi. Jadi mandi dulu, bikin itu air rebusan kacang hijau. Nampaknya sederhana, tapi kita harus berani mencoba, ya kan? Nah, itu. Tapi kalau yang banyak uban kayak saya, contohnya, maka pakai tadi kemiri. Ya, saya juga ingat loh, waktu saya kecil waktu SD. Di rumah kami itu yang minyak rambut itu minyak kemiri gitu. Ya, papa mama saya pakai minyak kemiri. Nah, udah sekarang itu udah jarang kelihatan. Orang merasa itu asing, kuno, jadul. Padahal itu tidak ada efeknya karena itu herbal, itu alami banget. Ya. Nah, jadi wajar sekarang kembali ke alam, ke alam. Yang alami, jadi nggak ada efek. Ya. Kalau saya kan rambut saya ini sudah putih. Untuk biar ini maksudnya saya mau gundul dulu bersih ya. Baru masuk gitu. Boleh. Kan. Oh iya, cukur ya Bapak saya begitu. Cukur dulu pakai kacang hijau. Kacang hijau dulu, rebusan kacang hijau. Air kacang hijau. Nah, baru pakai yang hitam ini. Begitu numbuh baru pasta hitam. Keren. Jadi saya mau gundul ini. Kalau saya sudah kacang hijau ya. Ya, rebusan kacang hijau dulu, Pak. Ya. Iya. Kalau jadi tambah muda lagi, Pak Edwin tambah muda lagi. Iya. Pakai tiap hari, Pak Tumbelaka. Pakai tiap hari. Pak Albert buka mic. Apa Pak Albert? Silakan tanya. Ibu Christina kan sudah umur 78, saya masih 75. Berarti kan kakak saya itu berarti masih ada kesempatan saya bisa jadi hitam. Wow, masih Pak, luar biasa. Silakan. Ini loh Pak, tidak bohong saya Pak. Saya nggak pernah ngecat ini Pak. Pakai ini aja. Jadi saya habis keramas, langsung saya pakai itu. Lalu supaya lebih masuk lagi, saya pakai anduk kecil, celupkan di air dingin, langsung saya tutup. Saya sambil jalan-jalan, sambil nonton TV, sambil masak, sambil tidak persoalan. Yang saya di rumah untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapak umpamanya sudah sampai di rumah pakai 1 jam aja Pak. Tapi kalau Bapak Tumbelaka banyak di rumah, pakai aja terus Pak. Wangi kok, nggak orang nggak tanya bau apa ini. Iya, pokoknya saya gundul aja. Minyak kemiri cengak baunya Bapak. Jadi kalau saya muncul sudah gundul berarti sudah pakai itu saya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Bapak-bapak banyak sekarang yang gundul. Nah, kumisnya Pak digundul.
Jadi dikasih dulu air kacang hijau, dikasih dulu air kacang hijau, terus kasih lagi kemiri itu. Oh enggak, aduh dahsyat, nanti kita bisa bersaksi lah. Dan saya sudah Itu Ibu Kristina, kemirinya di blender dulu sebelum digoreng apa digoreng dulu setelah itu di blender gimana? Supaya merata nanti, karena ada kalau besar-besar begini, kalau digoreng kan kadang-kadang tengahnya masih coklat, gitu loh, masih belum hitam. Tapi kalau sudah di blender dengan segala perangkatnya itu merata. Jadi waktu udah hancur, udah bubuk baru digoreng ya. Iya, digoreng, tapi menggorengnya waktu blender juga, karena jangan sampai kena air. Waktu blender juga pakai minyak aja, minyak goreng. Kalau ada itu lebih bagus gitu. Tapi minyak goreng pun enggak apa-apa, bimoli gitu loh. Ya, pasti. Jangan sampai kena air loh, begitu ya. Jangan sampai kena air, jadi ini aja, terus kemiri aja langsung dengan segala ini. Sama bunga-bunganya sama daun pandannya di blender semua ya. Ya, digoreng dulu, di blender semua, habis itu masukkan di wajan, baru digoreng ya. Bu Joy, itu kalau zaman nenekku itu minyak bacem. Ya, cem-ceman itu. Cem-ceman. Kalau dulu pakai daun mangkokan. Ya, daun mangkokan sekarang. Mengganti daun mangkok itu, itulah daun pandan itu kan maksudnya. Pandan ya, pandan ya. Yang bikin wangi.